yang melaporkan dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48%. Kementerian Kesehatan larang penjualan obat sirup atau cair di seluruh apotek dan toko obat. Bukan hanya parasetamol, Kemenkes melarang penggunaan semua obat sirup atau cair. Sebagai alternatif, masyarakat bisa menggunakan bentuk sediaan lain seperti tablet, kapsul, supositoria, atau bentuk lain. Sampai kapan larangan ini? Kenapa dilarang? Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memberikan penjelasan terkait penghentian sementara penggunaan obat sirup atau cair. Instruksi tersebut dibuat menyusul meningkatnya kasus penyakit gagal ginjal akut pada anak atau gangguan ginjal akut progresif atipikal dalam beberapa bulan terakhir. Sejak akhir Agustus 2022, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia telah menerima laporan peningkatan kasus ya. Jadi ada peningkatan kasus sejak akhir Agustus ini, yaitu kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injury (AKI) ya. Instruksi ini sebelumnya tertuang dalam surat edaran tentang kewajiban penyelidikan, epidemiologi, dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Dalam surat itu disebutkan tenaga kesehatan di setiap fasilitas layanan kesehatan sementara tidak meresepkan obat dalam bentuk sirup atau cair sampai ada pengumuman lanjutan dari pemerintah. Selain itu, seluruh apotek dan toko obat untuk sementara tidak menjual obat dalam bentuk sirup atau cair kepada masyarakat sampai ada pengumuman resmi dari pemerintah. Kementerian Kesehatan juga meminta seluruh apotek untuk sementara, saya ulangi, untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM ini tuntas. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril pada Rabu 19 Oktober hari ini menjelaskan instruksi penghentian sementara penggunaan obat sirup atau cair berkaitan dengan lonjakan gagal ginjal akut pada anak beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kasus gagal ginjal akut pada anak sebelumnya memang ada, tapi hanya 1 atau 2. Memasuki Agustus, mulai terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi. Yang sebelumnya kasus gangguan ginjal akut ini ada, cuma sedikit ya, hanya 1-2 setiap bulan. Tetapi di akhir Agustus ini terjadi lonjakan kasus yang mendapatkan perhatian kita semuanya. Dan menurut Syahril, sepanjang Januari sampai 18 Oktober 2022, ada 206 kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di 20 provinsi. Dari jumlah tersebut, tingkat kematiannya 99 kasus atau 48%. Hingga saat ini, jumlah kasus yang dilaporkan hingga 18 Oktober 2022 sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48%, di mana angka kematian pasien yang dirawat khususnya di RSCM sebagai rumah sakit rujukan nasional ginjal itu mencapai 65%. Menyikapi lonjakan kasus ini, Kemenkes bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, ahli epidemiologi, ahli farmakologi, dan pusat laboratorium forensik melakukan pemeriksaan laboratorium terkait kemungkinan penyebab gagal ginjal akut pada anak yang melonjak beberapa waktu terakhir. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi pasien, sementara ditemukan jejak senyawa yang berpotensi menyebabkan gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Syahril belum merinci senyawa tersebut. Pasalnya, pemerintah masih menelusuri dan meneliti secara komprehensif termasuk kemungkinan faktor risiko penyebab gagal ginjal akut lainnya. Selama investigasi penyebab gagal ginjal akut pada anak berlangsung dan hasil penelusuran tuntas, Kemenkes meminta seluruh tenaga kesehatan untuk sementara tidak memberikan obat atau meresepkan obat berupa sirup atau obat cair. Selain itu, apotek dan toko obat untuk sementara juga diminta tidak menjual obat sirup atau obat cair sampai hasil penelusuran Kemenkes dan BPOM tuntas. Kementerian Kesehatan juga meminta seluruh apotek untuk sementara, saya ulangi, untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat
sampai hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM ini tuntas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!